Spekulasi berkembang pasca teror di kota Moskow. Dugaan tertuju pada kelompok ISIS cabang Khorasan, tapi Amerika pun turut dicurigai. Apalagi Washington mengklaim telah memberi peringatan rencana serangan teroris dekat ibu kota Rusia. Di sisi lain, Rusia menyatakan tidak mendapat informasi tersebut. Terus gimana? Hingga Senin pagi waktu setempat, jumlah korban tewas dilaporkan mencapai 133 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka akibat serangan teror di sebuah konser di dekat Moskow, Rusia. Kejadian itu sangat memilukan. Menurut video yang beredar di sejumlah media serta platform media sosial, tampak beberapa orang bersenjata menembaki warga yang berada dalam Crocus City Hall dan tanpa memilah, pelaku melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah warga. Serangan tersebut tercatat sebagai yang paling mematikan setelah penyanderaan sekolah di Beslan, Rusia tahun 2004 yang menyebabkan 334 orang meninggal. Dalam 25 tahun terakhir, Rusia telah menyaksikan beberapa serangan teroris yang dilaporkan terjadi di Chechnya dan wilayah lain di Kaukasus Utara. Beberapa di antaranya bermotivasi agama. Ada pula yang dilakukan oleh sekelompok separatis dengan tuntutan politik. Dalam kasus ini, negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS menyatakan kelompoknya bertanggung jawab atas serangan berdarah tersebut. Namun, spekulasi terus berkembang, mengingat situasi konflik Rusia-Ukraina yang tidak kunjung reda. Berdasarkan pernyataan Komite Investigasi Rusia, pencarian korban masih berlanjut di antara puing-puing bangunan Crocus City Hall yang terbakar dan runtuh akibat dua ledakan besar. Melalui kanal Telegram, layanan darurat Rusia mengunggah gambar dan video dari ruang konser yang menunjukkan bagian-bagian reruntuhan gedung yang hangus serta tim petugas pemadam kebakaran yang masih berupaya mencari korban lain. Di berbagai platform media sosial, tersebar pula potret 5 wajah terduga teroris yang disebut-sebut oleh warganet sebagai pelaku serangan teror tersebut. Namun, kelima orang dalam potret itu merupakan anggota kelompok teroris yang sudah tewas dalam baku tembak awal Maret tahun ini, bukan pelaku serangan teror di Moskow Jumat kemarin. Nah, hingga Sabtu, Badan Keamanan Federal Rusia atau FSB belum merilis potret para terduga pelaku. Dari lokasi kejadian, petugas keamanan Rusia menemukan barang bukti senjata yang diduga kuat digunakan para pelaku serangan. Di antaranya terdapat senapan serbu AK-12 beserta peluru dan magasinnya. Senapan model tersebut merupakan buatan pabrik Rusia, Concern Kalashnikov, yang memproduksi hampir 95% senjata api di negara beruang merah tersebut. Sejauh penelusuran, hingga saat ini kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris mematikan di Moskow pada hari Jumat lalu adalah afiliasi ISIS di Afghanistan cabang Khorasan atau ISIS-K. Kelompok ini terbentuk sejak 2015 dari anggota Taliban Pakistan yang tidak puas terhadap kondisi Taliban yang perlahan menjadi moderat. ISIS-K masih aktif tersebar di wilayah sekitar Iran dan Afghanistan. Pada 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin mengubah arah perang saudara di Suriah dengan terlibat atas permintaan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dia mendukung Assad melawan oposisi dan ISIS. Nah, ISIS-K kayaknya telah mengamati Rusia secara khusus selama 2 tahun terakhir. Dalam propagandanya, kelompok itu sering kali mengkritik Putin, kata Colin Clark, seorang peneliti anti-terorisme di Southern Center. Kelompok ISIS yang lebih luas berulang kali melancarkan serangan teror di Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, Iran, Eropa, Filipina, dan bahkan Sri Lanka. Atas serangan teroris ini, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang baru saja memenangi pemilihan presiden pada minggu kemarin, berjanji akan memberikan hukuman keras pada mereka semua yang terlibat dalam serangan. Putin bahkan mendukung klaim dari Badan Keamanan Rusia atau FSB yang mengatakan penyerang berkomunikasi dengan individu di Ukraina saat mencoba kabur dari Rusia. Wakil Perdana Menteri Rusia Tatiana Galikova menyatakan bahwa Presiden Putin turut menyampaikan harapannya untuk kesembuhan para korban yang terluka dan berterima kasih kepada tenaga medis yang merawat mereka. Setelah aksi terorisme tersebut, spekulasi terhadap aktor di baliknya makin meluas. Bahkan, gak sedikit warganet di berbagai media sosial menyangkut pautkan peristiwa ini sebagai pemicu Perang Dunia Ketiga. Alasannya jelas. Ada teka-teki yang masih belum terjawab antara serangan teror tersebut dan peran Amerika Serikat, Ukraina, serta kelompok ISIS.
Menurut keterangan penyelidik Rusia kepada pers, petugas penegak hukum telah menahan setidaknya 11 orang, termasuk 4 yang terlibat secara langsung dalam aksi teror. Mereka ditahan di wilayah Bryansk, sebelah barat daya Moskow. Artinya, para petugas menemukan keempatnya nggak jauh dari perbatasan dengan Ukraina. Nah, keempat tersangka ini resmi teridentifikasi sebagai warga negara Tajikistan dan akan ditahan selama 2 bulan untuk menjalani persidangan, menurut kantor berita Rusia, TASS. Keempat tersangka diidentifikasi sebagai Saidakrami Muradoli Rakhbalizoda, Dalerzon Baratovich Mirzoyev, Samsidin Fariduni, dan Muhammad Sobir Faizov. 3 dari 4 orang tersebut telah mengaku bersalah atas semua dakwaan. Oleh para pengamat, pernyataan ini menjadi semacam tudingan Rusia bahwa ada peran Ukraina di balik serangan teror. Apalagi sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, juga mengeluarkan pernyataan di Telegram. Dia menulis para pelaku teror berdarah di Rusia berencana bersembunyi di Ukraina. Kecurigaan terhadap Amerika Serikat makin menguat. Pasalnya, Washington pun telah mengeluarkan peringatan secara terbuka kepada publik tentang kemungkinan terjadinya serangan di Moskow pada 7 Maret 2024. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Adrian Watson, menyatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mematuhi kebijakan duty to warn, yakni memberi peringatan kepada negara atau kelompok lain apabila menerima informasi intelijen terkait rencana penculikan atau pembunuhan dalam jumlah besar. Informasi yang tersebar di kanal media sosial tersebut ditanggapi Zakharova dengan kecurigaan. Menurut dia, Amerika Serikat seharusnya segera meneruskan informasi tersebut kepada Moskow. Lagi pula, cukup mengherankan kalau Amerika Serikat mengetahui adanya potensi serangan tersebut lebih dulu. Zakharova juga mempertanyakan komentar juru bicara Gedung Putih, John Kirby, yang menyatakan bahwa tidak ada indikasi keterlibatan Ukraina atas serangan itu. Kantor berita Rusia, TASS, mengutip pernyataan Gedung Putih yang mengatakan belum tahu hubungan antara serangan di Crocus City Hall dan peringatan yang dirilis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow awal Maret lalu. Kemenlu Rusia menyebut reaksi AS terhadap serangan teroris ini mencuatkan pertanyaan-pertanyaan. Dalam serangan di Moskow, sekelompok pria bersenjata berpakaian kamuflase menembakkan senapan otomatis ke arah kumpulan massa penonton konser kelompok rock era Soviet, Piknik, di Crocus City Hall, pinggiran sebelah barat Moskow. Saat serangan terjadi, penonton memadati ruang teater berkapasitas 6.200 kursi tersebut. Di samping ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia, pihak Ukraina pun merasa tudingan Rusia sudah keterlaluan. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa Kiev dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun atas serangan teror di Moskow. Lebih lanjut, Ukraina justru mencurigai Rusia yang pada masa lalu menggunakan kekerasan di dalam negeri sebagai titik poros dalam perangnya. Pernyataan tersebut merujuk pada peristiwa ledakan di gedung apartemen di Rusia pada tahun 1999 yang memicu Perang Kedua pasca Soviet di Chechnya. Seturut penyelidikan, ledakan itu dilakukan oleh seorang pembelot dinas keamanan Rusia yang justru kemudian menyalahkan Ukraina untuk menggalang dukungan publik terhadap aksi militer baru di Chechnya. Saling tuding dan kecurigaan ini akan terus memanas karena dugaan kuat yang mengarah pada ISIS-K sebagai aktor nyatanya masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Sebab pengakuan terhadap serangan teror di Moskow tidak disampaikan oleh ISIS-K, melainkan oleh saluran komunikasi pusat ISIS. Nah, para pengamat terorisme turut mempertanyakan motif serangan teror ISIS-K karena kelompok ini tengah fokus melakukan kampanye lokal hingga saat ini. Mereka telah melancarkan ratusan serangan terhadap sasaran sipil dan pasukan keamanan, termasuk tentara barat di Afghanistan. 2 serangan pada 2020 lalu misalnya menargetkan bangsal bersalin di Kabul dan Universitas Kabul beserta masjid dan etnis atau agama minoritas di Afghanistan. Lebih lanjut, ISIS-K melakukan ekspansi serangan di negara lain hingga mencapai sasaran di Tajikistan dan Pakistan, negara tangga Afghanistan, dan sebuah hotel di Afghanistan dengan incaran warga negara asing. Namun, pada awal Maret, ada informasi yang menyatakan bahwa ISIS-K dapat menyerang kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara barat hanya dalam waktu 6 bulan dan tanpa peringatan apapun. Lantas, apa sih kepentingan ISIS-K dalam serangan ke Moskow? Para pengamat menarik kesimpulan bahwa aksi terorisme ini merupakan tahap pengalihan fokus mereka dari target lokal ke internasional. Alasannya pun bisa bervariasi antara kelompok teroris yang satu dan yang lainnya. Misalnya agenda pribadi pemimpin kelompok, upaya menarik anggota baru, hingga pesanan dari sponsor yang mendanai sumber daya kelompok.
Spekulasi lain menyebutkan bahwa serangan di Moskow oleh ISIS-K dilakukan atas perintah langsung dari para pimpinan pusat ISIS. Hal ini dimungkinkan karena masih ada ikatan kuat antara para pemimpin ISIS terdahulu dan para tokoh senior ISIS-K. Lagi pula, para pemimpin ISIS terdahulu menyadari dukungan Rusia terhadap rezim Bashar al-Assad di Suriah. Dukungan terakhir ini diperkuat dengan peristiwa aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Rusia di Kabul, Afghanistan pada September 2022 lalu. Aksi ini menegaskan pertentangan kelompok ISIS terhadap Presiden Putin dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Meski demikian, media massa di Rusia belum menyebut apapun mengenai keterlibatan ISIS terhadap aksi teror di Moskow. Klaim keterlibatan ISIS-K baru dikeluarkan oleh pihak Amerika Serikat. Namun, penelusuran pelaku masih terus diupayakan oleh media massa Rusia dengan menayangkan rekaman interogasi terhadap setidaknya 2 tersangka penyerang, termasuk 1 tersangka yang berbicara dalam bahasa Tajik melalui penerjemah. Bagaimanapun, melalui keterangan tertulis, Kedutaan Besar RI atau KBRI Moskow berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia di Rusia. Hingga saat ini belum ada indikasi adanya WNI yang menjadi korban. KBRI Moskow juga telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan dan segera menghubungi hotline KBRI kalau menghadapi situasi darurat. Sekarang kita perlu bersama-sama menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada toleransi bagi terorisme, apalagi yang menyasar warga sipil tak berdosa, seperti di Krokus City Hall. Aksi horor di Rusia mengingatkan bahwa terorisme merupakan musuh bersama. Berakar dari paham ekstrim, terorisme mengancam kehidupan bermasyarakat. Yang jelas, keselamatan warga harus menjadi hal yang utama, karena tugas utama pemerintahan di negara manapun adalah memastikan kesejahteraan serta keamanan rakyatnya. Saya Fauzan untuk Fugosti, Asumsi.